Di balik gemerlap kota yang tak pernah tidur, tak semua cahaya membawa kehangatan. Ada luka yang tumbuh diam-diam, bersembunyi di balik senyum sempurna dan harta melimpah. Takdir seringkali mempertemukan kembali yang hilang dengan cara paling menyakitkan, seolah ingin menguji seberapa kuat hati manusia menahan rindu yang dipendam bertahun-tahun. Mobil mewah berwarna hitam itu melaju pelan di tengah hiruk-pikuk jalanan kota. Di dalamnya duduk seorang wanita dengan gaun elegan dan wajah anggun, namun sorot matanya kosong. Kekayaan, jabatan, dan pujian tak lagi mampu mengisi ruang hampa yang telah lama bersarang di dadanya. Setiap klakson dan lampu jalan yang terlewati terasa seperti gema kenangan. 5 tahun lalu, hidupnya berubah ketika satu orang yang paling ia jaga menghilang tanpa jejak. Sejak hari itu, kemewahan terasa dingin, dan malam-malamnya selalu diisi doa yang sama. Tangannya mencengkeram setir lebih erat saat mobil berhenti di lampu merah. Nafasnya berat, seolah ada beban tak kasat mata menekan dadanya. Ia menoleh keluar jendela, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa sesak yang tiba-tiba datang. Di pinggir jalan, beberapa pemulung tampak berebut botol plastik. Wajah-wajah lelah, pakaian kumal, dan mata yang menyimpan cerita panjang tentang bertahan hidup. Pemandangan itu seharusnya biasa baginya, namun entah mengapa, kali ini hatinya terasa tertusuk. Pandangan wanita itu terpaku pada satu sosok kecil yang duduk agak terpisah. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, namun ada sesuatu pada cara ia menunduk yang membuat jantung sang wanita berdegup tak beraturan. Ingatannya melayang pada wajah yang sama, 5 tahun lalu, sebelum menghilang di telan dunia. Air mata mulai menggenang tanpa ia sadari. Kaca mobil yang gelap menjadi saksi tangis yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Nama itu bergetar di ujung bibirnya, tertelan isak yang tak sanggup ia keluarkan dengan suara. Saat lampu merah belum juga berubah, wanita itu menyadari satu hal pahit, luka kehilangan tak pernah benar-benar sembuh. Dan di persimpangan itulah, tanpa ia ketahui, takdir mulai membuka pintu yang selama 5 tahun terkunci rapat. Lampu merah akhirnya berganti hijau, namun kaki wanita itu tak kunjung menekan pedal gas. Mobil di belakang mulai membunyikan klakson, memaksanya tersadar dari lamunan yang menyesakkan. Dengan tangan gemetar, ia melajukan mobil perlahan, meninggalkan persimpangan itu, namun bayangan sosok pemulung tadi terus menempel di pikirannya. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat meremas jantungnya. Setiap meter jalan yang ia lalui justru membawa pikirannya semakin jauh ke masa lalu, ke hari kelam yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Hari ketika rumah mereka dipenuhi teriakan panik dan air mata. 5 tahun silam, adiknya pergi hanya untuk membeli sesuatu di warung dekat rumah. Ia masih ingat jelas wajah ceria itu, senyum polos yang sempat ia abaikan karena kesibukan rapat dan urusan bisnis. "Aku sebentar saja," adalah kalimat terakhir yang terdengar sebelum pintu tertutup. Jam demi jam berlalu, siang berganti malam, namun sang adik tak kunjung pulang. Telepon genggamnya tak aktif, dan rasa cemas berubah menjadi kepanikan. Wanita itu menelusuri setiap sudut kota, memanggil nama adiknya hingga suaranya habis, namun yang ia dapatkan hanya kelelahan dan ketakutan. Laporan orang hilang dibuat, poster ditempel di mana-mana, dan doa tak pernah putus ia panjatkan. Namun hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan akhirnya tahun. Harapan perlahan terkikis, digantikan rasa bersalah yang terus menggerogoti hatinya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya hari itu ia tidak terlalu sibuk, seandainya ia mengantar sendiri, seandainya ia lebih peduli. Semua penyesalan itu kini berubah menjadi luka yang diam-diam menentukan arah hidupnya. Kesuksesan besar datang setelah kehilangan itu. Bisnisnya melesat, hartanya berlipat, namun setiap pencapaian terasa hambar. Tak ada lagi sosok yang biasanya ia ajak berbagi cerita, tak ada lagi tawa sederhana di rumah besar yang kini terasa sunyi. Mobil mewah itu akhirnya berhenti di halaman rumahnya. Wanita itu tak langsung turun, hanya menatap kosong ke depan. Di dalam hatinya, luka 5 tahun silam kembali terbuka, seakan mengingatkannya bahwa kehilangan yang belum terjawab akan selalu menemukan jalan untuk kembali menyakitinya. Malam itu, wanita itu kembali duduk di balik kemudi mobil mewahnya, namun pikirannya tertinggal jauh di persimpangan siang tadi. Wajah pemulung kecil itu terus muncul setiap kali ia memejamkan mata. Ada getaran aneh di dadanya, seperti firasat yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia memutuskan keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Lampu-lampu kota berkilauan di kaca mobil,
namun baginya semua tampak buram. Setiap jalan yang dilalui seakan menyeretnya kembali pada rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar ia relakan. Tanpa sadar, ia mengarahkan mobil ke jalur yang sama seperti sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat lampu merah yang sama menyala dari kejauhan. Tangannya berkeringat saat ia kembali menginjak rem, tepat di persimpangan itu. Kali ini, ia sengaja menurunkan kaca mobil perlahan. Suara kota masuk bersama debu dan panas aspal. Matanya mencari-cari di pinggir jalan, berharap sekaligus takut menemukan sosok yang sejak tadi menghantui pikirannya. Dan di sanalah dia, pemulung itu masih ada, duduk di tempat yang hampir sama, memeluk karung lusuh berisi botol plastik. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, namun sorot matanya membuat napas wanita itu tercekat. Ada kemiripan yang tak bisa disangkal. Garis wajah, cara menunduk, bahkan tatapan kosong yang penuh luka. Dunia seakan berhenti berputar saat mata mereka bertemu sesaat. Air mata mengalir begitu saja di pipi wanita itu. Tangannya bergetar saat membuka pintu mobil, melawan ketakutan yang selama ini ia pendam. Hatinya berteriak agar ia mendekat, meski pikirannya memohon agar kenyataan itu tidak benar. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan klakson yang bersahutan, wanita itu melangkah turun dari mobil mewahnya. Dan di bawah lampu merah yang menyala redup, takdir bersiap mempertemukan dua hati yang terpisah selama 5 tahun penuh luka. Langkah wanita itu terasa berat saat mendekati sosok pemulung tersebut. Suara langkah sepatunya nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk jalanan, namun detak jantungnya berdentum keras di telinga. Setiap jarak yang terpangkas seolah mendekatkannya pada jawaban yang selama ini ia takuti. Pemulung itu menoleh perlahan, seakan merasakan kehadiran seseorang yang menatapnya terlalu lama. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, dunia terasa runtuh. Tatapan itu bukan tatapan orang asing, melainkan sorot mata yang menyimpan kenangan lama dan luka yang tak terucap. Wanita itu terdiam, bibirnya bergetar, kata-kata tercekat di tenggorokan. Ada rasa rindu yang tiba-tiba meledak, bercampur takut akan kenyataan yang mungkin menghancurkan harapan terakhirnya. Sosok pemulung itu menatap balik dengan tatapan bingung. Wajahnya menegang, seolah sedang menggali ingatan yang terkubur dalam-dalam. Di balik tubuh kurus dan pakaian lusuh itu, ada getaran halus yang menandakan hatinya pun bergejolak. Lampu merah masih menyala, klakson kendaraan mulai terdengar semakin keras. Namun bagi mereka berdua, suara itu menjauh, digantikan oleh keheningan yang syarat emosi. Waktu seakan melambat, memberi ruang bagi perasaan yang saling mengenali. Wanita itu menelan ludah, lalu melangkah satu langkah lagi. Tangannya terangkat setengah, ragu antara ingin menyentuh atau menarik diri. Air, matanya jatuh satu persatu, membasahi pipi tanpa bisa ia tahan. "Namamu," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Suaranya pecah, membawa beban 5 tahun kerinduan dan penyesalan. Nama itu berputar di kepalanya, menunggu keberanian untuk diucapkan. Pemulung itu menunduk, lalu menjawab dengan suara serak yang nyaris tenggelam oleh suara mesin kendaraan. Dan di saat itulah, sebuah jawaban sederhana mulai mengguncang jiwa wanita itu, membuka luka lama yang belum sempat sembuh. Suara serak itu menyebutkan namanya dengan ragu, seolah takut jika kenyataan akan kembali merenggut segalanya. Nama yang sama, nama yang selama ini hanya hidup dalam doa dan tangisan malam. Tubuh wanita itu melemas seketika, kakinya nyaris tak sanggup menopang berat perasaannya sendiri. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh tanpa bisa dihentikan. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba meredam isak yang hampir pecah menjadi tangisan keras. Di hadapannya berdiri sosok yang begitu ia rindukan, namun dalam wujud yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuk sekalipun. Pemulung itu terlihat panik melihat wanita tersebut menangis. Tangannya terangkat canggung, tak tahu harus berbuat apa. Ada rasa bersalah di wajahnya, seolah ia adalah penyebab kesedihan itu, padahal hatinya sendiri sedang bergetar hebat. "Maaf, kalau aku salah orang," ucapnya lirih, penuh kehati-hatian. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati wanita itu lebih dalam. Betapa pahitnya jika harapan yang baru saja tumbuh harus runtuh kembali. Wanita itu menggeleng cepat, air matanya semakin deras. Ia mencoba menatap wajah itu lebih lama, menghafal setiap garisnya. Meski waktu dan kerasnya hidup telah mengubah banyak hal, ada satu hal yang tak berubah, mata itu, mata yang selalu ia kenal. Tangannya akhirnya menyentuh lengan kurus di hadapannya. Sentuhan singkat itu membuat keduanya terkejut. Ada aliran hangat yang mengalir,
seperti pengakuan tanpa kata bahwa ikatan darah tak pernah benar-benar putus. Lampu merah berubah hijau, kendaraan kembali melaju, namun mereka tetap berdiri di tempat. Di tengah kebisingan kota, dua hati yang terpisah oleh nasib kini saling berhadapan, diliputi rasa takut, harap, dan rindu yang bercampur menjadi satu. Dan di saat itu, wanita itu menyadari, air mata yang mengalir bukan hanya tentang kesedihan. Itu adalah air mata dari sebuah pertemuan yang telah ditunggu selama 5 tahun, pertemuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Wanita itu menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian terakhir yang tersisa di dadanya. Tangannya masih menggenggam lengan kurus itu, takut jika ia melepaskannya, sosok di hadapannya akan menghilang seperti mimpi yang terbangun terlalu cepat. Bibirnya bergetar, matanya basah, namun kali ini ada tekad yang tak bisa ditarik kembali. Perlahan, sangat perlahan, ia mendekatkan wajahnya. Suara kota terasa menjauh, digantikan detak jantungnya sendiri yang berdegup tak beraturan. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia akhirnya mengucapkan satu nama yang selama 5 tahun hanya ia ucapkan dalam doa dan tangisan sunyi. Pemulung itu terdiam, matanya membesar, napasnya tertahan seolah dunia berhenti berputar. Nama itu menggema di kepalanya, membangkitkan potongan kenangan yang selama ini terkubur oleh kerasnya hidup di jalanan. Tubuhnya bergetar hebat, ia menunduk, lalu menggeleng pelan, seperti menolak sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk dipercaya. Sudah lama, tidak ada yang memanggilku begitu, ucapnya lirih, suaranya pecah oleh emosi yang selama ini ia pendam sendiri. Wanita itu menahan isak, namun gagal. Tangisnya kembali pecah, kali ini tanpa ia coba sembunyikan. Ia tahu, hanya satu orang di dunia ini yang berhak memanggil nama itu dengan nada penuh rindu, kakaknya. Kenangan mulai menyeruak di wajah pemulung itu, rumah kecil, tawa sederhana, dan sosok kakak yang selalu menggenggam tangannya saat takut. Air mata yang selama bertahun-tahun ia paksa kering kini jatuh satu persatu, membasahi pipi yang penuh debu. "Apa, kakak?" tanyanya terbata, penuh ketidakpercayaan. Kata itu keluar dengan gemetar, seperti anak kecil yang takut harapannya kembali dihancurkan oleh kenyataan. Dan saat kata itu terucap, wanita itu runtuh sepenuhnya. Ia memeluk adiknya erat-erat di tengah jalanan, menangis sejadi-jadinya. Nama yang terucap pelan itu akhirnya menjadi jembatan yang menyatukan kembali dua jiwa yang lama terpisah oleh nasib dan waktu. Pelukan itu berlangsung lama, seolah mereka takut waktu akan kembali mencuri kebersamaan yang baru saja ditemukan. Tubuh sang adik bergetar hebat di dalam pelukan kakaknya, sementara isak tangis wanita itu terdengar tertahan namun penuh kelegaan yang bercampur perih. 5 tahun kehilangan seakan tumpah dalam satu pelukan tanpa kata. Perlahan, sang adik mencoba melepaskan diri. Wajahnya tertunduk, air mata masih membasahi pipinya yang kotor. Ia tampak ragu, seolah takut jika apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi yang akan segera lenyap. Tangannya menggenggam karung lusuh itu lebih erat, seperti satu-satunya pegangan hidup yang ia miliki. Aku memang adik kakak," ucapnya akhirnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu keluar tersendat, seakan setiap suku kata membawa beban cerita yang terlalu berat untuk diucapkan sekaligus. Wanita itu menatapnya penuh harap, menahan napas. Ia mulai bercerita, dengan kalimat pendek dan napas yang terputus-putus. Tentang hari ia tersesat, tentang orang-orang yang menjanjikan pertolongan namun justru meninggalkannya. Tentang malam-malam panjang tanpa atap, dan pagi-pagi dingin yang harus ia hadapi sendirian. Wanita itu mendengarkan dengan hati remuk. Setiap cerita terasa seperti cambukan di dadanya. Betapa selama ini ia hidup nyaman, sementara adiknya berjuang mempertahankan hidup di jalanan, melawan lapar, dingin, dan rasa takut. "Aku pernah coba pulang, tapi aku lupa alamatnya," lanjut sang adik lirih. Kalimat itu membuat air mata kakaknya kembali jatuh. Rasa bersalah menyelimuti hatinya, menyadari betapa rapuhnya hidup adiknya selama ini. Lampu jalan menyinari wajah kurus itu, memperlihatkan luka-luka kecil dan bekas kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Namun di balik semua itu, wanita itu melihat sesuatu yang tak pernah hilang, ketulusan dan keberanian adiknya. Ia menggenggam tangan adiknya erat-erat. "Kamu tidak sendirian lagi," ucapnya tegas, meski suaranya masih bergetar. Di tengah pengakuan yang terbata itu, sebuah janji terlahir, janji bahwa kehilangan ini tak akan terulang untuk kedua kalinya. Malam semakin larut, namun kakak itu tak sedikit pun berniat meninggalkan adiknya di tempat itu lagi.
Ia menuntunnya ke arah mobil mewah yang sejak tadi terparkir tak jauh dari mereka. Sang adik melangkah ragu, menunduk, seolah merasa tak pantas mendekati dunia yang terasa asing baginya. Di dalam mobil, suasana sunyi menyelimuti mereka. Mesin menyala pelan, namun tak langsung dijalankan. Kakak itu menatap adiknya dari balik kemudi, memberi isyarat lembut agar ia melanjutkan ceritanya. Sang adik menarik napas panjang, seakan sedang menguatkan diri untuk membuka kembali luka lama. Ia mulai bercerita tentang hari pertama hidup di jalanan. Tentang lapar yang membuatnya gemetar, tentang tidur di emperan toko sambil memeluk tas kecil agar tak dicuri. Tentang orang-orang yang datang dan pergi, sebagian baik, sebagian meninggalkan trauma yang sulit dihapus. Ada hari-hari ketika ia hampir menyerah. Saat tubuhnya demam dan tak ada satupun yang peduli. Saat ia melihat keluarga lain tertawa bersama, sementara ia hanya bisa menunduk menahan iri dan rindu. Namun, ia bertahan, bukan karena kuat, melainkan karena tak punya pilihan lain. Kakaknya menutup mulutnya, air mata kembali jatuh tanpa suara. Setiap kata terasa seperti menamparkan kesadarannya. Betapa selama ini ia mengira adiknya mungkin sudah bahagia di tempat lain, sementara kenyataannya jauh lebih kejam dari bayangannya. "Aku selalu ingat wajah kakak," ucap sang adik pelan. "Itu yang bikin aku tetap hidup." Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanan terakhir sang kakak. Ia memalingkan wajah, tak sanggup menyembunyikan tangisnya lagi. Ia meraih tangan adiknya, menggenggamnya erat. Tangannya terasa kasar, penuh bekas luka kehidupan. Sentuhan itu membuat hatinya perih sekaligus hangat, perih karena penyesalan, hangat karena adiknya masih ada di hadapannya. Mobil akhirnya melaju perlahan meninggalkan persimpangan itu. Di balik kaca jendela, lampu-lampu kota terus bergerak menjauh. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, kakak dan adik itu melangkah menuju arah yang sama, menuju harapan yang baru saja terlahir dari kisah kehilangan dan bertahan. Mobil melaju membelah malam, namun keheningan di dalamnya terasa syarat oleh emosi yang belum sepenuhnya reda. Sang adik menatap keluar jendela, menyaksikan gedung-gedung tinggi berlalu seperti mimpi yang tak pernah ia miliki. Sementara itu, kakaknya sesekali meliriknya, memastikan sosok di kursi samping benar-benar nyata. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut ke wajah adiknya. Dari sudut pandang itu, kakaknya melihat jelas betapa waktu telah merenggut masa kecil yang seharusnya ia jaga. Dadanya sesak, dan rasa bersalah kembali menguat, menuntut penebusan yang tak akan pernah cukup. Tiba-tiba mobil berhenti di tepi jalan yang sepi. Kakak itu mematikan mesin, lalu menoleh penuh emosi. Sang adik terkejut, menatap dengan mata bertanya-tanya, takut jika ada keputusan yang salah. Tanpa berkata apapun, kakaknya membuka tangan dan memeluk adiknya erat. Pelukan itu lebih kuat, lebih lama, dan lebih dalam dari sebelumnya. Ia menahan tubuh kurus itu seolah ingin melindunginya dari seluruh penderitaan yang pernah ia alami. Tangis mereka pecah bersamaan, tidak lagi peduli pada dunia di luar, tidak peduli pada status atau masa lalu. Yang ada hanyalah dua jiwa yang berusaha menebus waktu yang telah hilang dengan air mata dan kehangatan. "Aku janji," bisik kakaknya di sela isak. "Aku tak akan kehilanganmu lagi." Kata-kata itu mengalir jujur dari hati yang penuh penyesalan dan cinta. Sang adik membalas pelukan itu dengan gemetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa aman. Rasa takut yang selama ini ia bawa perlahan luruh dalam dekapan yang ia rindukan sejak lama. Saat mereka akhirnya melepaskan pelukan, udara terasa lebih ringan. Mobil kembali melaju, membawa mereka menuju rumah. Pelukan itu mungkin tak bisa mengembalikan masa lalu, tetapi cukup kuat untuk membuka jalan menuju masa depan yang masih mungkin diperbaiki. Gerbang rumah besar itu terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas yang diterangi lampu taman. Mobil mewah berhenti dengan halus, namun sang adik tetap duduk kaku di kursinya. Matanya menatap bangunan megah di depannya, jantungnya berdegup cepat oleh rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Kakaknya turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk adiknya. "Ini rumah kita," ucapnya lembut. Namun kata kita terdengar asing di telinga sang adik. Ia melangkah turun dengan ragu, menunduk, seolah takut meninggalkan jejak kotor di lantai yang berkilau. Setiap langkah menuju pintu terasa berat. Rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi, terlalu berbeda dari kehidupan yang ia jalani selama 5 tahun terakhir. Bau bersih dan wangi membuatnya merasa semakin kecil dan tak pantas. Di dalam rumah, cahaya lampu menerangi ruang tamu yang luas. Perabotan mahal tersusun rapi, namun,
Tak ada kehangatan yang biasa ia kenal sebagai rumah. Sang adik berdiri canggung, tak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Kakaknya memperhatikan semua itu dengan perih. Ia menyadari, rumah ini belum tentu menjadi tempat pulang bagi adiknya. Harta dan kemewahan tak serta-merta menghapus rasa asing yang telah tumbuh bertahun-tahun. Kalau kamu belum nyaman, kita pelan-pelan, kata kakaknya, mencoba menenangkan. Ia menuntun adiknya duduk di sofa empuk, namun sang adik tetap duduk di ujung, seakan siap pergi kapan saja. Pandangan sang adik jatuh pada foto keluarga yang terpajang di dinding. Ia mengenali wajah kakaknya, mengenali dirinya sendiri di masa kecil. Matanya berkaca-kaca, rindu dan kehilangan bertabrakan dalam satu rasa yang sulit diurai. Malam itu, rumah besar itu kembali dihuni oleh dua orang yang terikat darah namun dipisahkan waktu. Dan di balik kemewahan yang membungkusnya, kepulangan itu terasa asing, namun juga menyimpan harapan bahwa suatu hari, rumah ini akan benar-benar menjadi tempat pulang. Malam semakin larut, namun sang adik tak kunjung terlelap. Ia duduk di tepi ranjang besar yang terasa terlalu empuk baginya, menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Keheningan kamar justru membuat kenangan pahit menyeruak tanpa ampun. Setiap sudut ruangan terasa asing. Selimut hangat yang membungkus tubuhnya tak mampu mengusir rasa dingin yang berasal dari dalam dadanya. Ia teringat malam-malam di jalanan, ketika tidur berarti berjaga setengah sadar demi keselamatan. Kakaknya mengintip dari balik pintu, melihat adiknya terjaga. Hatinya teriris menyadari bahwa luka batin tak bisa disembuhkan hanya dengan menyediakan kamar nyaman. Ada trauma yang tumbuh diam-diam, mengakar dalam. Sang adik terkejut saat kakaknya duduk di sampingnya. Ia menunduk, jemarinya saling menggenggam. "Aku takut," ucapnya jujur, suaranya nyaris tak terdengar. Ketakutan yang ia pendam selama bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan keluar. Ia bercerita tentang mimpi buruk yang sering datang. Tentang bayangan orang-orang yang pernah menyakitinya, tentang rasa lapar yang membuatnya gemetar meski kini perutnya kenyang. Luka itu masih hidup, meski keadaannya telah berubah. Kakaknya mendengarkan tanpa memotong. Ia menggenggam tangan adiknya, memberi ruang bagi setiap kata yang keluar. Dalam diam, ia menyadari bahwa menyembuhkan bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan menemani seseorang melewatinya. Air mata sang adik jatuh pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar tanpa dihakimi. Rasa sesak di dadanya sedikit berkurang, digantikan oleh kehangatan yang lama hilang. Malam itu, di kamar yang terasa terlalu besar, dua saudara itu duduk berdampingan. Luka batin sang adik belum sembuh, namun kehadiran kakaknya menjadi awal dari proses panjang menuju pemulihan yang perlahan namun penuh harapan. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui tirai kamar. Kakaknya terbangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan tangannya sendiri. Ia ingin adiknya merasakan kehangatan sederhana, bukan pelayanan dingin yang biasa memenuhi rumah besar itu. Saat sang adik keluar dari kamar, langkahnya masih ragu. Matanya menyapu ruang makan yang luas, lalu berhenti pada meja yang tertata sederhana. Tak ada kemewahan berlebihan, hanya aroma hangat dan senyum tulus yang menantinya. "Duduklah," ucap kakaknya lembut. Tak ada paksaan, tak ada tuntutan. Sang adik menurut, meski tangannya gemetar saat menyentuh piring. Hal-hal kecil seperti ini terasa asing baginya, seolah ia sedang belajar hidup kembali. Kakaknya memperhatikan setiap gerak-gerik itu dengan sabar. Ia menahan keinginan untuk bertanya terlalu banyak, menahan rasa ingin tahu yang bisa berubah menjadi tekanan. Ia tahu, kesembuhan tak bisa dipercepat. Saat adiknya menjatuhkan sendok, karena gugup, kakaknya hanya tersenyum dan mengambilkan yang baru. "Tidak apa-apa," katanya tenang. Kalimat sederhana itu membuat sang adik terdiam, lalu menunduk menahan air mata. Hari itu mereka menghabiskan waktu di rumah. Kakaknya menemaninya berjalan pelan di taman, mendengarkan cerita-cerita kecil tanpa menghakimi. Ia membiarkan adiknya menentukan langkahnya sendiri, tanpa menarik atau mendorong. Di dalam hatinya, kakaknya belajar arti kesabaran yang sesungguhnya. Bukan tentang menunggu tanpa usaha, melainkan hadir sepenuhnya dalam setiap proses, sekecil apapun kemajuannya. Menjelang sore, sang adik tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Senyum itu rapuh, namun nyata. Kakaknya membalas dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa kesabaran perlahan mulai membangun jembatan menuju kepercayaan. Dan di rumah besar itu, yang selama ini terasa kosong, kesabaran seorang kakak mulai menumbuhkan kehidupan baru, pelan, rapuh, namun penuh harapan.
Hari-hari berikutnya membawa perubahan kecil namun nyata. Sang adik mulai berani keluar rumah, meski hanya duduk di teras memandangi jalan. Namun dunia luar tak selalu sehangat yang ia harapkan. Tatapan orang-orang mulai terasa berbeda, penuh tanya dan bisik yang menusuk. Beberapa tetangga memperhatikannya dengan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Pakaian sederhana dan sikap canggungnya menjadi bahan penilaian diam-diam. Ada senyum sopan yang terasa dingin, ada pula lirikan yang seolah bertanya-tanya, apa tempatnya di rumah megah itu. Suatu sore, kakaknya mendengar bisikan yang tak sengaja sampai ke telinganya. Tentang masa lalu adiknya, tentang asal-usul yang dianggap memalukan. Kata-kata itu ringan diucapkan, namun berat menghantam hatinya. Ia menahan amarah, memilih diam demi adiknya. Namun di dalam dada, ada tekad yang menguat. Ia tak ingin adiknya kembali merasa kecil karena dunia yang tak mau mengerti. Sang adik pun merasakan perubahan sikap orang-orang. Senyumnya memudar, langkahnya kembali ragu. "Aku memang tidak pantas di sini," ucapnya pelan suatu malam, kata-kata yang membuat hati kakaknya serasa diremas. Kakaknya segera memeluknya. "Kamu pantas dimanapun kamu berada," jawabnya tegas. Ia menatap mata adiknya, memastikan setiap kata tertanam kuat. "Mereka tidak tahu apa-apa tentang perjuanganmu." Meski begitu, luka itu tak hilang begitu saja. Sang adik kembali terdiam, memendam rasa takut bahwa masa lalunya akan selalu mengejarnya. Dunia seolah belum sepenuhnya siap menerimanya kembali. Namun di balik cibiran dan prasangka, satu hal mulai tumbuh, keteguhan hati. Bersama kakaknya, sang adik perlahan belajar bahwa nilai dirinya tak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh keberanian untuk bertahan dan bangkit. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Sang adik berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya dengan ragu. Luka batin masih ada, namun di balik mata yang dulu selalu menunduk, kini mulai tumbuh keberanian kecil yang perlahan menyala. Kakaknya mengajaknya keluar rumah, bukan untuk menghadapi dunia yang mencibir, melainkan untuk mengenal dirinya kembali. Mereka berjalan menyusuri taman kota, tempat orang-orang berlalu lalang tanpa mengenalnya sebagai masa lalu yang kelam. Di sana, sang adik merasa sedikit lebih bebas. Ia mulai bercerita tentang mimpinya yang pernah terkubur. Tentang keinginannya belajar, bekerja dengan jujur, dan hidup tanpa rasa takut. Suaranya masih pelan, namun ada keyakinan baru yang mengalir di setiap kata. Kakaknya mendengarkan dengan senyum yang menahan haru. Ia tak memberi janji berlebihan, hanya dukungan nyata. "Kita mulai dari langkah kecil," ucapnya, seolah meyakinkan bahwa tak ada jalan yang terlalu terlambat untuk ditempuh. Hari-hari berikutnya diisi dengan usaha sederhana. Sang adik belajar membaca, kembali dengan lebih lancar, belajar bersosialisasi tanpa menunduk. Setiap keberhasilan kecil dirayakan dengan senyum dan pelukan hangat. Namun masa lalu sesekali datang mengetuk. Ada malam ketika sang adik terbangun dengan napas tersengal, bayangan kelam kembali menghantui. Kakaknya selalu ada, duduk di samping ranjang, mengingatkan bahwa ia kini aman. Pelan-pelan, rasa percaya diri mulai tumbuh. Sang adik tak lagi selalu berada di belakang kakaknya. Ia berani berjalan di samping, bahkan sesekali melangkah lebih dulu, meski masih menoleh untuk memastikan kakaknya tetap ada. Di tengah proses bangkit itu, sang adik menyadari satu hal penting, masa lalu memang membentuknya, tetapi tidak berhak menentukan masa depannya. Dan dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, ia semakin dekat pada kehidupan yang selama ini hanya ia impikan dalam diam. Perubahan kecil itu mulai terasa di seluruh sudut rumah. Pagi tak lagi sunyi, ada suara langkah ragu yang kini menjadi kebiasaan, ada sapaan pelan yang perlahan berubah menjadi tawa singkat. Rumah besar itu seperti bernapas kembali, menemukan iramanya yang lama hilang. Sang adik mulai berani membantu hal-hal sederhana. Menyiram tanaman di taman, merapikan meja makan, menyeduh teh hangat untuk kakaknya. Tangannya masih kaku, namun niatnya tulus. Setiap kali ia melakukan sesuatu, matanya mencari pengakuan, dan selalu menemukannya dalam senyum kakaknya. Kakaknya merasakan kehangatan yang tak pernah ia beli dengan harta. Ia menyadari, kemewahan sejati bukan pada marmer atau lampu kristal, melainkan pada kehadiran yang saling menguatkan. Luka lama masih ada, namun kini tak lagi berdarah. Suatu sore, mereka duduk di ruang keluarga, membuka album foto lama. Sang adik tertawa kecil melihat wajah polosnya di masa kecil. Tawa itu terdengar asing, rapuh, namun nyata. Kakaknya menatapnya dengan mata berkaca-kaca,
seolah menyimpan momen itu agar tak pernah hilang lagi. Di dapur, aroma masakan sederhana memenuhi udara. Kakaknya mengajak adiknya memasak bersama, belajar dari kesalahan kecil dan tumpahan bumbu. Mereka tertawa saat masakan hampir gosong, dan tawa itu mengisi ruang yang dulu hanya diisi gema kesepian. Malam datang dengan lampu-lampu rumah yang menyala hangat. Sang adik tak lagi duduk di ujung sofa, ia bersandar santai, sesekali bercerita tanpa diminta. Kepercayaan yang dulu runtuh kini mulai berdiri kembali, perlahan namun kokoh. Kakaknya menyadari satu hal, rumah ini tak berubah bentuk, tetapi berubah makna. Ia tak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan ruang aman untuk pulih, untuk jatuh dan bangkit tanpa takut ditinggalkan. Dan di antara tawa kecil, cerita sederhana, serta kebersamaan yang tumbuh pelan, rumah itu kembali hangat, bukan karena kemewahan, melainkan karena cinta yang akhirnya pulang ke tempatnya. Suatu malam yang tenang, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah. Suaranya mengetuk kaca jendela dengan irama lembut, seolah mengajak siapapun yang mendengarnya untuk merenung. Kakak dan adik itu duduk berdampingan di ruang keluarga, menikmati keheningan yang kini tak lagi terasa menyakitkan. Sang adik memecah diam, ia menunduk, jemarinya saling bertaut, lalu menghela napas panjang. "Aku sering marah pada hidup," ucapnya lirih. "Dan, aku juga sempat marah pada kakak." Kata-kata itu keluar dengan hati-hati, penuh rasa takut akan melukai. Kakaknya terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tahu, kemarahan itu wajar. Ia mengangguk pelan, membiarkan adiknya melanjutkan tanpa memotong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap mendengar semua luka yang pernah ia sebabkan, meski tanpa sengaja. "Aku pikir kakak sudah melupakanku," lanjut sang adik, air matanya jatuh satu persatu. "Di jalanan, aku belajar bertahan, tapi juga belajar menyimpan sakit sendirian." Bahunya bergetar, beban lama akhirnya menemukan jalan keluar. Kakaknya tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk adiknya erat, suaranya pecah saat berbicara. "Maafkan kakak," ucapnya penuh penyesalan. "Maaf karena tak bisa menjagamu, maaf karena terlambat menemukanmu." Kata maaf itu membawa seluruh beban yang selama ini ia pikul dalam diam. Sang adik membalas pelukan itu. Tangis mereka menyatu, bukan lagi tangis kehilangan, melainkan tangis pelepasan. Di antara isak itu, ada rasa lega yang perlahan tumbuh, seperti luka yang akhirnya dibersihkan. Malam itu, mereka saling memaafkan, bukan hanya satu sama lain, tetapi juga diri mereka sendiri. Memaafkan masa lalu yang kejam, pilihan yang tak sempurna, dan waktu yang tak bisa diputar kembali. Setelah tangis reda, mereka duduk kembali, memandang hujan yang mulai mereda. Ada keheningan baru yang terasa damai. Tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan untuk saling mengerti. Di dalam hati masing-masing, tumbuh rasa syukur yang dalam. Syukur karena kehilangan itu berakhir dengan pertemuan. Syukur karena luka itu akhirnya menemukan jalan pulang. Dan di malam penuh hujan itu, mereka tahu, tidak semua yang terlambat benar-benar sia-sia. Pagi itu datang dengan cahaya matahari yang lembut, menyinari rumah yang kini terasa berbeda. Tak ada lagi keheningan yang menekan, tak ada lagi rasa takut yang menggantung. Udara pagi membawa ketenangan yang selama ini hanya menjadi harapan dalam doa-doa panjang. Sang adik bangun dengan senyum tipis di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tak perlu bersiap untuk bertahan hidup. Ia hanya perlu menjalani hari. Di dapur, kakaknya sudah menyiapkan sarapan sederhana, bukan karena kewajiban, melainkan karena kebahagiaan. Mereka duduk berhadapan, menikmati makanan tanpa banyak kata. Namun di antara suapan itu, ada rasa syukur yang mengalir diam-diam. Tak ada pembicaraan tentang masa lalu yang menyakitkan, hanya rencana kecil tentang hari ini dan esok. Sang adik mulai menjalani rutinitas barunya. Belajar, membantu, dan perlahan membangun mimpi yang sempat hancur. Setiap langkah kecil disambut dengan dukungan, bukan tuntutan. Ia tak lagi merasa sendirian menghadapi dunia. Kakaknya pun berubah. Ia tak lagi mengejar kesempurnaan atau pengakuan. Kesuksesan kini diukur dari tawa kecil di rumah, dari keberanian adiknya melangkah tanpa menunduk. Kekayaan tak lagi menjadi pusat hidupnya. Suatu sore, mereka duduk di teras, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Sang adik tersenyum lebar, lebih lepas dari sebelumnya. "Aku bahagia," ucapnya singkat, namun cukup untuk membuat mata kakaknya berkaca-kaca. Kakaknya menggenggam tangan adiknya, merasakan kehangatan yang nyata.
5 tahun kehilangan tak bisa dihapus, namun telah ditebus dengan kebersamaan yang utuh. Mereka tak lagi membicarakan apa yang hilang, melainkan apa yang masih bisa dijaga. Dan di rumah itu, kebahagiaan akhirnya menemukan bentuknya. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam gemerlap dunia, melainkan dalam hal paling sederhana, keluarga yang kembali utuh, hati yang pulih, dan kehidupan yang dijalani bersama, tanpa rasa takut akan kehilangan lagi.